Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Ya, saya ingin review mobil ini ya. Mobil Toyota Alphard. Ya, memang biasanya saya di Blok M itu biasanya review mobil yang antik-antik ya, apalagi di showroom ini. Ya. Terus saya biasanya review mobil yang unik-unik. Tadi ada harusnya mobil Lancer apa, tapi mobilnya udah lagi dipakai jalan. Oke lah, kita langsung ulas aja yuk si Toyota Alphard ini. Nah, untuk Toyota Alphard itu memang ini adalah generasi yang ke berapa ya? Kalau yang ini jelas nih, ini kan generasi ke-1 awal-awal Alphard tuh ada. Terus generasi kedua itu yang hampir mirip begini tapi lebih mewah. Terus kalau yang ini kayak mungkin yang ketiga ya. Dan bersamaan dengan juga ada yang merek Velfire. Tapi ini kalau yang kita review ini Alphard bukan Velfire. Karena Velfire bentuknya tuh dia grill rata, nggak kayak seperti ini. Grillnya memang ini ngikutin apa ya, transformer gitu ya bentuknya ya kalau menurut saya, dengan lapisan chrome-nya yang cukup besar. Untuk lampunya dia sudah LED ya, dan dia di bawahnya ada fog lamp, ada sensor parkir juga, dan dia ini bener-bener grillnya ini ke bawah banget sampai bawah situ tuh. Wipernya tetap 2 ya guys. Nah, untuk bagian sampingnya, kalau yang Alphard Gen ini, Gen 3 dah pokoknya, saya baru ingetnya Gen 3. Dah, kalian mau bilang Gen berapa tuh serah di komen. Karena saya ingatnya tuh ini adalah Gen 3. Jadi bentuknya memang agak lebih mengotak ya daripada gen-gen yang sebelumnya. Karena Alphard tuh kan dari Gen 1 sampai Gen 2 itu kan dia itu kan bentuknya tuh bulat kayak kapsul. Tapi kesini-sininya yang 2019 ini, malah 2015 ya Alphard ini ya, mulai ada di dan masuk ke negeri kita nih Indonesia ini di tahun 2015-an atau 16-an. Bentuknya memang udah mulai kotak seperti ini. Jadi bisa dibilang ada yang suka sekali, ada yang tidak suka sama sekali. Dan untuk pilarannya ini memang gede banget ya. Dan juga di sini dia ada lampu sen di spion ya. Sudah suara bodi juga nih spionnya. Handle dia chrome ya. Dan dia, nah kalau kita udah megang kunci itu dia udah langsung kebuka. Tapi kalau kita mau kunci, kita sentuhin aja. Ini kunci dan spionnya sudah retractable. Tuh. Unik ya, unik banget. Dan ini dia ada tombol buat kunci juga. Buat buka sliding door-nya. Kita juga bisa ditarik juga, bisa pencet lagi. Nah, tapi kalau kalian bener-bener kayak supir ini biar jauh, dia nyalainnya bisa buka pintu dari sini ya. Ini buat kuncinya nih di sini, dan ini buat buka bagasinya. Dan dia pilarnya nih, tuh. Pilarnya ini karena pintunya dia ini unik ya, si Alphard Gen 3 ini bentuknya beda daripada yang gen-gen sebelumnya. Jadi ini pilar biasa sudah glossy. Tapi ini dibikin belekukan begini ya, karena ini biar di body nih. Ya, yang bisa dibilang tuh ya bagus sekali. Ada yang bilang bagus ya bagus, dibilangnya jelek ya jelek. Dan juga di sini dia pilarnya juga ada black glossy juga di sini. Dan ini benar-benar bentuknya kotak banget ya. Nah, ini dia tampilan belakangnya si Alphard yang Gen 3 ini. Dia adalah juga udah yang tipe G loh. Ini tipe yang ya G itu harusnya tipe yang tengah sih harus, tapi dia tipe tinggi mobil ini adalah tipe V. Ya tipe V biasanya kalau untuk sebuah mobil brand Toyota. Untuk di sini dia lampunya nih. Dia sudah tuh LED ya lampu sennya. Lampu remnya juga udah LED, tapi lampu mundurnya mungkin masih yang bohlam ya. Dan juga ada logo G-nya di situ. Sensor parkirnya 1 di situ, 2 di situ, 1 di sebelah kiri. Dan juga ini mobilnya juga ada kamera parkir, jelas. Dan dia ada list chrome-nya nih di atas itu tuh. Gede banget chrome-nya. Dan juga nih dia ada defogger dan
ada dari spoiler, ada HMI stop lampnya juga. Nah, ada yang aneh nggak? Kalau bagi kalian, kalau lihat Alphard tuh dulu saya juga awal-awal tuh Alphard tuh masa kok nggak ada wiper ya mobil semewah ini gitu ya. Dan memang ada di balik spoiler ini, nih wipernya di sini. Tuh, wipernya ada di situ. Jadi ya unik lah ya si Toyota Alphard itu bikin ya untuk gen yang kedua sama ketiga ini. Karena kalau gen 1 tetap ya seperti normal pada umumnya. Oke, karena kita mau langsung lihat bagasi, kita bukanya dari sini aja ya, Bo. Nah, kita buka nggak? Nah, sudah elektrik. Jadi kita nggak perlu klik yang ada di situ, jadi lewat remote. Tuh. Dan ini bagasinya sangat lega sekali ya, karena ban serepnya dia itu ada di bawah ya, atau nggak bukan di bawah, di tengah-tengah sini, tengah-tengah bangku ini antara kapten seat ini ban serepnya tuh dia di bawah situ. Tuh dia ada lampu ambiennya ya, bagus banget. Lampu ambiennya bagus. Dan ini kalau bangkunya ini bisa kita lipat ya 50-50 ya, kalau kalian mau bawa barangnya lebih banyak dari yang sesuai kapasitas yang ada di sini. Dan untuk di bagian belakang sini ada cup holder ya, dan tempat penyimpanan. Di situ ada cup holder satu ya, sebelah kiri. Dia udah ada tirainya di sini, jadi benar-benar kayak rumah ya, benar-benar kayak rumah kedua. Makanya artis-artis kenapa beli mobil ini, kalau habis buat syuting tuh biasanya pada istirahat di mobil. Makanya ada tirainya semua di sini ya. Dan ini ada tombol ya, kalau buat bagasi kita mau nutup ya. Tapi kita mau langsung dari remote lagi. Kita nggak usah nyoba-nyoba pala di ini ya, karena pasti akan kembali juga kok. Dan di belakangnya juga ada tirainya tuh di kaca belakang. Nah, bener-bener padahal tipe G loh. Jadi saya yang kayak gini saya tipe V doang. Malah saya pernah nyoba di mana? Di sebuah event di pameran IMS kalau nggak salah, tapi tahun 2019 ya, sesuai dengan tahun mobil ini. Itu dia malah ada yang pas buka nggak elektrik, pas nutup baru elektrik. Itu kebalik pokoknya dia antara, ya begitulah. Bingung jelasinnya. Oke, untuk pelek yang digunakan mobil ini, dia peleknya ukurannya 235/50 ring 19 ya. Dengan pelek dual tone seperti ini. Untuk peleknya dia sudah rem cakram ya untuk pengeremannya ya. Dual tone dengan 1 2 3 4 5 pasang, tapi ini 10 ring. Ini juga sama tuh, ada hitam-hitamnya juga, ada yang chrome-nya juga ya. Untuk rem depan mobil ini jelas sudah rem cakram. Oke, ini kita berada di ruangan mesinnya ya, si Toyota Alphard ya, tipe G ya, tahun 2019 Gen 3. Ini dia, ini ruangan mesinnya ya, si Toyota Alphard itu. Memang kalau orang-orang lihat sih pasti banyakan tuh mesin mobil kayak gini harusnya di bawah ya, tapi kalau mau buat Alphard ya di bawah udah mesin. Ya entah orang nyamannya nyarinya di mana. Jadi kelihatan memang kayak cup kecil begini. Untuk Gen 3 aja sama Gen pertama sih, gen pertama lo cup ininya ya, daripada si Gen yang ketiga ini tuh. Tapi dia bisa menampung mesin 2500 cc ya, atau 3000 malah ini. Ya, tadi kalau kalian udah lihat tulisannya. Dan dia ada peredamnya di situ, walaupun memang dia belum pegas. Dia masih yang manual, pakai besi begitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke dalam yuk. Kita dari kuncinya udah di dalam kantong saya. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam. Impresinya ngeliat bentuk interiornya cukup oke ya. Dan kita langsung engine, rem kita nyalain dulu. Dan dia langsung memposisikan duduknya bangkunya ya. Dan dia tulisan Alphard, ciri khas mobil Toyota. Coba aku dari ulang. Dan dia lepas gitu ya, keren banget. Coba kita injak, kita nyalain. Tuh tulisan Alphardnya keluar dan selewat mobilnya tuh ada di situ. Keren. Ini kita matiin. Kalau biar nggak kena copyright, Bo. Nah, kita nyalain dulu AC karena ini mobilnya pasti panas banget. Dan ini bukan ini ya, bukan apa? Bukan kayak mencetnya, tapi ini kayak sentuh gitu. Nah, ini AC-nya.
tapi kita nih harus nyentuhnya pelan-pelan dan posisinya lengkap ya di sini ya. Keren. Dia tombol-tombol juga seperti ini, dual zone juga ya, jadi dia bisa kanan kiri itu berbeda. Ada lampu hazard di sini. Tetap ya, ini maksud pencet bukan sentuhan. Dan untuk layarnya ini layar aslinya seperti ini ya. Dan ini dia udah ada kamera parkirnya. Tuh. Dan ini kameranya sudah bisa dibilang ini semuanya ini udah 360 ya. Jadi bisa macam-macam gitu. Ntar coba kita lihat. Nah, coba nanti kita lihat di home. Nah, kan udah 360 udah 360. Susah amat dari tadi. Kan udah 360. Berarti kita bisa ya Allah, salah lagi 360. Berarti kita tuh bisa memposisikannya itu ininya nih. Kamera ada di depan. Nih depan nih, buat orang tuh depan lagi jalan tuh. Tuh. Kalau lihat posisi ngubah-ngubah gimana ya? Bukan, ini buat yang ini. Gimana ya ngubahnya ya? Aduh, norak banget aing. Norak. Udahlah, yang penting ini ada kameranya, jadi vanity mirror lah kameranya, jadi bisa dari samping, bisa dari depan, bisa dari kanan kiri nih tuh patokannya. Keren. Dan ini menunya emang lengkap ya. iPod, Apple CarPlay jelas. Dan untuk di sini odometernya dia seperti ini ya bentuknya. Nah, dulu kita nyawatin dulu. Ini dia. Warnanya tetap ya, warnanya udah cerah seperti ini ya. Warna ciri khas mobil Toyota ya, yang model-model 2016 ke atas ya. Dia untuk kilometernya dia masih sekitar 52.000 tadi kalau nggak salah ya. Coba nanti kita pencet-pencet lagi. Ini buat menunya nih mah. Ini buat tombol menu yang di situ. Tuh, eco indikator bisa. Tapi emang ini bisa dibilang sih udah keren sih, masih udah. Dan ini kilometernya ini menurut saya ini adalah kilometer yang paling terendah loh yang saya pernah lihat dari Toyota Alphard ya. Dia dikatakan kayak mobil baru ya, walaupun mobil 2019 ya. Biasanya mobil kayak gini kan udah mobil capek, tapi ini benar-benar kayak mobil masih mulus banget. Udah kelihatan, nah baru kelihatan. Udah soft touch, udah pelan banget, halus banget bukanya. Glove boxnya, transmisinya nih ya, di sini ya. Dia antara transmisi CVT apa masih yang konvensional tuh ya. Boleh berkomentar aja. Nah, dia enaknya kalau untuk yang ini dia sudah elektrik. Jadi kita nggak perlu yang namanya pakai biasanya rem kaki ya atau foot brake. Tapi kalau yang ini dia udah electric parking brake dan dia udah ada auto hold-nya. Dia juga ada kayak start stop engine button ya. Bukan. Idling start stop. Yang kayak di motor-motor Honda itu loh. Dan juga di sini ada eco mode yang bisa kita pencet dari sini. Kalau mau pakai hemat. Dan juga di sini ada VHC ya, Vehicle Stability Control. Dan juga di sini dia ada tempat penyimpanan. Dan dia ada tempat penyimpanan lagi. Tuh, cup holder. Dan dia di sini dia ada penghangat kursi nih, ini buat bangku kanan, bangku sopir, ini bangku kiri. Jadi di sini ada tempat ya. Ini pencet dari sini. Tuh, wireless charging ya. Tapi ini bisa diangkat juga, ada tempat penyimpanan lagi dan colokan power outlet di situ juga ada ya. Keren. Tapi dia ada buat ini nih, buat HP yang sudah
apa namanya ya, yang sudah punya yang kayak sistem apa itu namanya, jadi yang bisa ngecas tanpa harus nyabut ke mana, harus nancepin ke inian, tanpa harus nancepin ke adaptor gitu sih. Tapi ini bisa dimatiin gitu ya, jadi kalau biar nggak boros listrik. Keren. Dan ini bangkunya bisa kita setting ya. Kalau kalian yang penduduk belakang ini, yang kalau lagi ini sama supir nih, bangku ini nggak ada nih, tuh ini paling mentok ya, ini paling mentok ininya. Nah ini udah paling mentok juga tuh, udah paling mentok, jadi kalian bisa ngerebahan kaki. Tapi kalau yang sebelah kanan jelas nggak bisa, ya iyalah, ya gimana, ntar supirnya kasihan dong. Dan untuk di sini dia ada door lock ya, tapi emang tuh berarti bukan mobil Infiniti doang yang begini. Jadi semua mobil kalau emang udah dikunci tapi pintu lain nggak ada yang kebuka, tapi kalau pintu sopir ya itu kegunaannya dari sistem ini, jadi biar menyelamatkan diri supirnya, biar cepat kebuka semua. Nanti kalau udah kebuka semua dari supir kan otomatis pintu akan kebuka semua. Dan juga spionnya sudah auto folding, nanti retract bro. Power window ala auto semua ya. Ini enaknya tuh Alphard itu dia masih power window, jadi masih bisa dibuka kacanya. Makanya dia sengaja punya kacanya itu, walaupun biasanya mobil van itu emang yang Mercedes aja itu kagak bisa dibuka kaca belakangnya, ini bisa. Nah itu kehebatan dari sebuah mobil Toyota tuh di situ, bisa dibuka kaca tengahnya. Ini buat panel juga masih bagus. Starter jembatannya sebelah sini, saklar di sini ya, dia sudah auto. Dan ini kita bisa atur cahayanya nih, dari mana ya cahayanya, cahaya ilahi lagi. Tapi bisa kita atur ya cahayanya. Setir 4 palang ya, udah jelas ya, tapi masih manual, belum elektrik. Tilt dan teleskopiknya, jadi masih kita atur manual, belum elektrik. Itu doang yang sangat disayangkan dari Alphard ini. Dan juga nih ada buat panelnya kulit ya, nih kabel buat volume yang nyambung ke audio ini. Dan ini wiper sudah auto intermittent. Nah ini mobil ini kayak masih 16.000 ya anjir, tadi bukan 16.000, 51-an ribu. Ini karena tripnya aja, ini trip A segini, trip B mungkin beda lagi gitu ya. Harusnya ini bisa loh. Tuh ini banyak tuh adjustnya like color, jadi ubah kita. Kita mau warna apa. Like color ini adalah lampu ambiennya. Tuh lampu ambien ini kita bisa ubah. Lampu ini kita bisa ubah warnanya, jadi semaunya hati kita aja gitu loh. Anjir, kuning. Keren banget ya asli. Warna pink cucok bu. Keren ya. Inilah daya saya suka Alphard tuh di sini nih, keren. Jadi ini adjustnya bisa kita nggak 75, bisa atur tuh brightness biar nggak terlalu terang lampunya. Keren. Wah bisa tidur saya di mobil ini, enak banget, adem bok. Keren ya. Udah ya, kita nggak usah duduk di bagian belakang. Duduk belakangnya pasti ya nyaman lah jelas. Kalau buat sebuah mobil ini mah ada cup holder di pintu, dan dia AC-nya juga lengkap ya sampai ke baris ketiga. Dan dia mobil ini ada panoramic sunroof, dan di sininya juga nih ada buat buka kacanya di sini. Ini yang buat bagian belakangnya tuh. Dan itu manual ya untuk ininya ya, yang dalamnya. Dan ini buat pintu, dan ini buat lampu ya.
Ini lampunya juga di sini. Spion tengah DNF view. Tapi ini dia kayak semacam apa ya? Keren loh. Jadi kayak bisa ngeliat buat belakang nih, kayak kamera. Anjir. Keren asli ini mobil. Nih. Keren lah pokoknya nah. Dia ada hand grip juga, ada hand grip yang retract dan ada seat belt. Asli sih saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi kalau mobil Alphard mewah ini ya. Harganya aja juga udah 1M lebih ya, 1M lebih sih, 1M50 ya untuk buka harganya kalau kalian mau nanya-nanya tentang harga mobil ini nih. Lagi kalian juga para artis atau content creator ya. Jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto ya. Dan bagikan juga video saya ini di sosial media kalian ya, atau di grup WA kalian. Oke. Untuk mobil ini harganya 1 miliar lebih dikit ya. 1 miliar sekitar 1 miliar 50 juta kali kalau nggak salah. Atau 1 miliar 500 juta gitu ya. Pokoknya sekitar segitu. Kalian tadi bisa menghubungi nomor yang tadi yang ada lewat tuh, yang pertama kali ini video tadi muncul. Tapi bisa saya tulis lagi tuh, di ada yang tulisan lewat ya, jadi biar kalian langsung baca dan kalian saya tulis juga tuh harganya di situ ya. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Big lights paint the sky.